Gue sendiri pernah bikin video kritik ke Pak Bahlil. Hukum itu melindungi kehormatan pribadi, bukan lembaga, institusi, ataupun pejabat. Ini kan yang dibuat memenya itu adalah Pak Bahlil. Tapi yang melaporkan itu Angkatan Muda Partai Golkar. Sebelum kita membahas menteri kesayangan kita, Pak Bahlil, coba deh kita tengok ke belakang tentang putusan MK, Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi pernah bilang bahwa korban pencemaran nama baik itu hanya untuk individu saja, tidak termasuk lembaga atau pejabat publik. Nah, dari sini MK mau bilang, kalau lembaga negara seperti DPR, Polri, MK itu sendiri, dan pejabat publik itu dilarang baper. Karena lembaga dan pejabat publik harus siap untuk dikritik. Lalu muncullah berita ini nih, yang gue yakin kalian udah baca. Angkatan Muda Partai Golkar melaporkan sejumlah akun sosial media yang membuat dan menyebarkan meme Ketum Golkar, menteri kesayangan kita yang kita hormati, Pak Bahlil. Nah, gimana tuh tanggapan kalian? Coba deh komen. Kalau gue sih ya, jujur awalnya kaget, sekaget-kagetnya. Karena sebenarnya kan kita tahu banyak banget, mungkin udah ribuan akun sosial media yang buat meme Pak Bahlil. Dan gue sendiri pernah bahas Pak Bahlil di konten yang ini. Kalau lo gimana? Coba deh ngaku, lo pernah komen apa aja? Atau jangan-jangan lo juga pernah bikin meme apa aja tentang Pak Bahlil? Ayo ngaku di komen. Terus nih ya, yang bikin gue kaget juga, ini kan yang dibuat memenya itu adalah Pak Bahlil. Tapi yang melaporkan itu Angkatan Muda Partai Golkar, bukan Pak Bahlil sendiri. Emangnya boleh kayak gitu? Nah, gue lawyer, sini gue jelasin pasalnya. Ngomongin pasal, gue singkat aja ya supaya kalian gak boring. Pasal pencemaran nama baik itu ada di pasal 310 ayat 1 KUH pidana yang lama ya. Yaitu bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum, itu dapat dikenai hukuman penjara paling lama 9 bulan dan seterusnya. Nah, satu lagi, kalau misalnya di sosial media itu kena pasal Undang-Undang ITE, pasal 27A Undang-Undang ITE yang terbaru 2024. Bunyinya hampir sama, tapi media yang digunakan adalah media elektronik atau sosial media. Dalam hukum pidana, pencemaran nama baik itu masuk delik aduan absolut, yang artinya hanya korban yang boleh melaporkan, dan itu ada dasarnya pasal 319 KUH pidana yang lama. Inti pasalnya, hanya orang yang merasa terhina yang bisa melaporkan pencemaran nama baik. Jadi kalau misalnya yang merasa terhina itu adalah Pak Bahlil, maka yang melaporkan itu Pak Bahlil, bukan partainya, bukan temennya, kecuali temennya itu adalah lawyer. Itu masih bisa ya Pak. Jadi lo bayangin lo lagi nongkrong di warung sama temen lo, terus tiba-tiba ada orang datang ngata-ngatain lo, terus yang baper malah temen lo, dan temen lo yang ngelaporin. Lah, yang dihina siapa, yang baper siapa, yang ngelaporin siapa? Ini sama, yang boleh melapor itu adalah yang kehormatannya dirugikan secara langsung. Kalaupun mau diwakilkan, itu hanya bisa diwakilkan oleh lawyer atau pengacara ya Pak. Kita nih yang udah kuliah hukum, yang sudah sumpah jadi penasihat hukum yang bisa, bukan orang partai. Ya kecuali orang partainya punya kartu anggota advokat atau lawyer. Karena pembela yang sah saat ini hanya lawyer di mata hukum, yang punya kartu tanda advokat dan berita acara sumpah advokat. Bukan asal bela karena alasan solidaritas satu partai aja, tapi memang kuasa hukum yang sudah punya berita acara sumpah. Jadi gini bro, hukum itu melindungi kehormatan pribadi, bukan lembaga, institusi, ataupun pejabat. Tapi sebaliknya, MK hanya bisa menjamin kalau kalian mengkritik lembaga atau institusi atau pejabat, tapi tidak untuk menghina kehormatan individu, apalagi mengolok-olok harkat martabat individu lain. Sehingga Pak Bahlil itu bisa melaporkan kalian, sangat-sangat bisa memang. Seperti Ridwan Kamil melaporkan Lisa.
Tapi Ridwan Kamil jelas Lisa itu membuat gaduh se-Indonesia Raya. Jadi wajar aja kalau misalnya sampai dilaporkan pencemaran nama baik. Nah, kalau akun-akun yang buat meme Pak Bahlil ini, gue sendiri kalau nggak ada berita ini nggak tahu ada akun-akun itu. Jadi warga sipil sekalian ingat ya, kritik boleh-boleh aja. Gue sendiri pernah bikin video kritik ke Pak Bahlil. Tapi kalau udah menyerang harga diri, kehormatan individu, bukan tentang kritik kebijakan atau aturan apapun, itu jatuhnya udah penghinaan dan itu bisa dilaporkan pencemaran nama baik. So, hati-hati ya kawan sipil, gue ingetin nih, lo itu nggak kebal hukum. Oke, itu aja. Kalau lo mau dijelasin hal yang lain, komen di bawah, nanti gue jelasin. Gue lawyer, gue jelasin pasalnya.